Ya, Saudara, Polda Metro Jaya baru-baru ini menangkap seorang dokter kecantikan palsu lantaran diduga melakukan tindakan medis yang tidak sesuai prosedur dan membuka klinik tanpa izin praktek. Dari hasil pemeriksaan, dokter kecantikan palsu itu bahkan bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan, melainkan hanya lulusan sarjana perikanan. Lalu bagaimana cara agar tidak tertipu dokter dan klinik kecantikan ilegal? Berikut segmen Khas Buser Info Kriminal. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap perawatan kulit dan kecantikan telah memicu maraknya praktik kecantikan ilegal. Gak heran menjamur penawaran dan klaim yang menarik dari sejumlah klinik kecantikan untuk menarik konsumennya. Namun bagi Anda yang ingin glowing secara instan, sebaiknya hati-hati jika tidak mau menyesal di kemudian hari. Lalu bagaimana cara agar tidak tertipu oleh klinik kecantikan abal-abal? Simak dalam Info Kriminal bersama saya Agisa Febila dan Ahmad Teguh berikut ini. Inilah beberapa cuplikan video yang diunggah di akun Instagram pribadi milik tersangka RA, seorang dokter kecantikan abal-abal yang ditangkap Polda Metro Jaya. Dalam rekaman video, tersangka yang berlagak seperti dokter kecantikan pada umumnya memberikan perawatan kepada sejumlah pasien yang mendatangi kliniknya. Pada saat melakukan treatment, RA sama sekali tidak mengenakan alat pelindung diri dan hanya mengenakan pakaian minim sembari mengajak para pasiennya bercerita. Kiprah RA yang sudah berpraktik selama 5 tahun berakhir setelah ditangkap Polda Metro Jaya bersama seorang asistennya berinisial DN. Keduanya ditangkap saat memberikan perawatan kecantikan terhadap 7 pasiennya di sebuah hotel di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Polisi juga menyita barang bukti berupa sejumlah peralatan medis yang belakangan diketahui tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dari hasil penyidikan, tersangka juga bukanlah lulusan fakultas kedokteran, melainkan lulusan sarjana perikanan. Dalam sekali perawatan, tersangka mematok tarif antara 15 hingga 85 juta rupiah. Tersangka dibantu oleh tersangka DN yang sedang melakukan treatment derma roller terhadap 6 orang perempuan dan seorang laki-laki. Jadi pada saat dilakukan penangkapan itu terdapat 7 orang pasien yang ada di dalam lokasi tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa alat derma roller tersebut ada izin edar dan krim anestesi serta serum tidak terdaftar di BPOM. Kasus klinik kecantikan ilegal kini tengah menjadi sorotan masyarakat. Terbongkarnya kasus ini membuat Ikatan Dokter Indonesia ikut angkat suara. Menurut IDI, tindakan derma roller merupakan prosedur medis dan harus diawasi dokter dermatologi secara langsung. Dokter dan klinik yang membuka pelayanan estetika harus memiliki lisensi dari Kementerian Kesehatan. IDI menambahkan saat ini ada fenomena dokteroid, di mana sekumpulan orang yang tidak menjalani pendidikan dokter mengaku berlisensi dan membuka praktek selayaknya seorang dokter asli. Masyarakat harus lebih waspada, jangan mudah percaya dengan orang yang hanya bermodalkan baju putih. Masyarakat harus bisa menjadi controlling di dalam pelayanan kesehatan, tidak hanya bicara berkaitan dengan malpraktek, tapi masyarakat juga harus tahu identitas pelayanan dan juga identitas tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan. Tidak hanya mudah tergoda dengan baju putih saja gitu loh. Karena baju putih sekarang gampang gitu ya. Tinggal pesan aja juga bisa gitu baju putih gitu loh. Dan kalau udah pakai baju putih, nanti kemudian itu dianggap sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Nah, ini yang juga harus diingatkan kepada masyarakat. Dokter kecantikan palsu patut diwaspadai masyarakat. Alih-alih membuat glowing dan menuntaskan masalah kulit, dokter kecantikan palsu biasanya menambah masalah baru bagi kulit.
Perawatan kecantikan semakin diminati dengan banyaknya klinik yang menawarkan berbagai jenis treatment untuk wajah dan tubuh. Masyarakatlah yang harus lebih teliti dalam memilih klinik kecantikan. Beberapa cara yang bisa dilakukan agar tidak tertipu klinik kecantikan abal-abal. Yang pertama, pilihlah klinik yang memiliki izin legal. Pastikan tempat yang Anda datangi benar-benar klinik kecantikan yang memiliki dokter sebagai penanggung jawabnya. Klinik tersebut harus memiliki izin legal untuk pendiriannya dan jika tidak ada dokter sebagai penanggung jawabnya, maka sudah jelas klinik tersebut ilegal. Lalu yang kedua adalah pastikan dokter yang berpraktek di klinik kecantikan sudah terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI. Semua dokter harus teregistrasi di KKI, harus mempunyai surat tanda registrasi dan harus mempunyai surat izin praktik. Jika dokter tersebut tidak mempunyai kelengkapan tersebut, maka sudah dipastikan dokter itu adalah dokter gadungan. Untuk mengeceknya, Anda bisa mencari nama lengkap dokter tersebut di website KKI dan jika nama sang dokter tidak terdaftar, maka Anda patut curiga. Yang ketiga, apabila Anda menemukan klinik kecantikan yang mempekerjakan dokter lulusan luar negeri, maka dokter tersebut harus tetap memiliki surat izin dan surat kompetensi penyetaraan dengan pemerintah Indonesia yang terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia. Biasanya dokter-dokter lulusan luar negeri sengaja dipasang oleh pihak klinik di lobi klinik untuk menunjang kredibilitas dari keahlian dokter yang berpraktek di klinik tersebut. Yang keempat, klinik kecantikan harus memiliki instalasi farmasi yang jelas. Klinik kecantikan yang benar seharusnya memiliki tenaga kesehatan dan instalasi yang semuanya sudah terdaftar izin praktiknya. Instalasi farmasi ini artinya memiliki izin dokter, izin perawat, dan izin apoteker yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan pemerintah setempat. Jadi jangan ragu untuk mencari tahu latar belakang pendidikan dokter klinik kecantikan Anda lewat kenalan, internet, atau bertanya langsung di klinik. Yang terakhir adalah jangan mudah tergiur dengan harganya yang murah. Apabila ada tawaran harga murah, Anda harus curiga karena jika harganya murah, seringkali perawatan kecantikan bukan dilakukan oleh dokter. Semisal ketika Anda di sebuah salon yang ranahnya melakukan tindakan medis, itu sama sekali tidak benar atau salah. Melakukan tindakan medis, aturannya harus di klinik, bukan di salon ataupun rumah pribadi. Sekalipun yang melakukan tindakan medis itu adalah dokter, karena aturannya untuk bisa melakukan tindakan medis wajib klinik yang ada perawatnya dan alat-alat penunjang. Peningkatan literasi konsumen dan pengawasan bersama diharapkan dapat menekan praktik ilegal di dunia kecantikan. Jangan sampai niat mempercantik diri malah berujung pada masalah kesehatan. Demikian info kriminal kali ini, saya Agisa Febila dan Ahmad Teguh pamit. Sampai jumpa, salam SCTV.